saudara-saudari, Bapak, Ibu, Suster, beserta anak-anakku sekalian. Salam Veritas, semangat perubahan, semua untuk Tuhan. Bapak, Ibu, Suster, serta anak-anak sekalian, tentunya hari ini kalian mendapatkan rahmat kesehatan dari Tuhan dan diberikan rahmat keselamatan dari Tuhan. Sebelum melakukan aktivitas pada pagi hari ini, tentunya kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan sabda dari Tuhan. Pada pagi hari ini, Ibu akan melanjutkan Injil Matius. Diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 53. Di dalam Injil tersebut disabdakan oleh Tuhan hal kerajaan Allah, bahwa kerajaan Allah itu diumpamakan sebuah pukat yang diletakkan di dalam laut. Kemudian berbagai-bagai macam jenis ikan masuk ke dalam pukat tersebut. Setelah penuh, kemudian pukat tersebut ditarik ke tepi pantai. Kemudian mereka yang duduk-duduk di situ berusaha memilah-milahkan ikan yang telah ada di dalam pukat. Ikan yang baik dimasukkan ke dalam pasu. Bagaimana dengan ikan yang jelek? Ikan yang jelek mereka buang. Nah, ini seperti yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus, bahwa malaikat Tuhan pada akhir zaman nanti juga akan datang. Malaikat-malaikat Tuhan akan memilih orang-orang yang baik dan kemudian membuang orang yang jahat ke dalam dapur api. Apa yang terjadi? Terjadilah gertakan gigi. Nah, perumpamaan seperti itu Tuhan Yesus kemudian berkata kepada murid-muridnya, "Mengertikah engkau akan itu?" Mereka kemudian menjawab, "Ya Tuhan, saya mengerti." Nah, setelah berkata demikian, Yesus kemudian pergi. Kemudian diumpamakan sebuah kerajaan, seorang raja yang kemudian mengeluarkan harta bendanya juga, yaitu harta benda yang baik mereka simpan, harta benda yang tidak digunakan mereka buang. Bapak, Ibu, Suster, serta anak-anakku sekalian, apa yang dimaksudkan atau apa yang ingin Tuhan tunjukkan pada Injil Matius seperti ini, yaitu tentang kerajaan surga, bahwa setiap manusia itu selalu diliputi oleh berbagai-bagai masalah dalam kehidupan ini. Tetapi bagaimana kita menyikapi masalah kehidupan ini? Kalau kita ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, tentunya seperti yang diumpamakan tadi, bahwa ikan yang baik akan masuk ke dalam pukat, sementara yang tidak akan dibuang. Nah, demikian juga dengan kita. Bagaimana kita akan melakukan perbuatan-perbuatan baik? Kita harus berani, kita harus gigih, kita harus berusaha mengesampingkan kepentingan-kepentingan kita, supaya Tuhan menerima kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Ataukah kita ini hanya menginginkan keinginan daging kita? Kita menanamkan rasa egois, kita menginginkan rasa emosi, kita menginginkan nafsu yang jahat. Tuhan tidak menghendaki itu semua. Tuhan menghendaki supaya kita selamat. Bisa dicontohkan Tuhan Yesus sendiri. Beliau hadir di dunia ini. Beliau hidup. Beliau kemudian mengajarkan hal-hal yang terbaik di dunia ini. Tapi kenyataannya Tuhan wafat di salib. Tetapi kita juga bisa bersyukur Tuhan disalib, ternyata kemudian 3 hari beliau bangkit. Tuhan bangkit. Nah, Bapak, Ibu, Suster, serta anak-anakku sekalian, bagaimana kita akan memilih jalan hidup kita? Apakah kita tetap menginginkan keinginan daging kita, ataukah kita menginginkan keselamatan yang benar-benar keselamatan yang sempurna?
Kalau keselamatan yang sempurna seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, maka kita harus berani membuat diri kita mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, mengikuti jalannya yang benar, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada hati nurani kita. Bapak, Ibu, Suster, serta anak-anakku sekalian, jangan lupa bahwa kehidupan yang ada di dunia ini banyak sekali kehidupan yang baik dan kehidupan yang jahat. Maka kita harus bisa memilih kehidupan yang terbaik agar kita bisa diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Mari Bapak, Ibu, Suster, anak-anakku sekalian, sebelum kita akhiri renungan pada pagi hari ini, kita berdoa kepada Tuhan agar hari ini kita diberi Roh Kudus oleh Tuhan, diberi jalan oleh Tuhan, supaya karya-karya kita berguna bukan hanya untuk diri kita tapi juga dengan orang lain. Bapa, terima kasih Engkau telah memberikan rahmat kelimpahan bagi kami semuanya. Semoga rahmat-Mu ini menjadi bekal bagi kami untuk terus mengikuti Engkau menuju jalan yang lebih baik dan benar. Ini semua kami unjukkan kepadamu Bapa. Terima kasih atas kekuasaan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh hidup bersama-sama dengan lingkungan sekitar kita. Semua ini kami tunjukkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Suster, dan anak-anakku sekalian, semoga apa yang saya berikan akan menjadi semangat bagi kalian ataupun bagi Bapak, Ibu, Suster untuk selalu bersemangat. Terima kasih, selamat pagi.